Hai kamu rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga akan mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 191 bertepatan dengan bab ke 899. Malan emosi ketika melihat sikap Xiao Changkun yang begitu tegas. Bagus kamu tidak mau bersama denganku lagi, bukan? Boleh. Boleh. Kalau begitu kamu pisah 2 tahun denganku dulu, lalu ajukan perceraian denganku. Setelah itu Malan mendengus dingin dan berkata, namun Xiao Changkun, aku beritahu kamu, aku sangat perhitungan jika setelah kamu bercerai denganku dan aku tahu kamu hidup lebih baik dariku dan lebih nyaman dariku, mungkin aku akan sangat sedih. Kamu pasti tahu apa yang akan aku lakukan kalau aku merasa sedih. Aku pasti akan membuatmu lebih menderita nanti sehingga hatiku merasa nyaman. Dengan kata lain, jika pada waktu itu kamu berani mencari seekor rubah dan hidup bersama diam-diam, aku pasti akan mengacaukan hari baikmu. Kemudian aku akan menghantui setiap hari. Aku akan membayangimu sehingga kamu selamanya tidak bisa melepaskan diri dariku. Si Cangkun langsung kaget begitu mendengarkannya. Maksud kata-kata Malan ini adalah meskipun dirinya bersabar selama 2 tahun dan akhirnya bisa bercerai dengannya, dia mungkin saja tidak akan melepaskan dirinya. Jika pada waktu itu dirinya bersama dengan Han Making dan diketahui oleh Malan, bukankah dia akan menjadi gila? Dia masih belum tahu keberadaan Han Making saat ini, tapi dia menghantuinya setiap hari dan membayanginya. Jika dia tahu dengan keberadaan Han Making atau bahkan tahu dia bersama dengan Han Making, bukankah dia hanya membacok dirinya? Selain itu, dia bukan hanya tidak melepaskan dirinya, tapi dia juga tidak akan melepaskan Han Making karena selama puluhan tahun ini dia terus menganggap Han Making sebagai musuh terbesarnya. Dia adalah orang ratu drama nomor 1 di seluruh Jinling. Bagaimana mungkin Han Making bisa melawannya? Pada saat itu dia mungkin akan menyakiti Han Making. Setelah menyakiti dirinya, bukankah semua akan menjadi lebih kacau? Ketika memikirkan ini, Xiao Changkun hampir menangis ketika mendengarnya. Dia bertanya dengan putus asa dengan dirinya sendiri, apakah Xiao Changkun ini tidak bisa bersama dengan Han Making selama hidup ini? Apakah Xiao Changkun tidak bisa menemukan kebahagiaan untuk diri sendiri? Apakah Xiao Changkun akan bersama dengan wanita seperti ini selamanya? Ketika memikirkan ini, dia bahkan ingin mati. Malan melihat bangga dan berkata, aku beritahu kamu Xiao Changkun, kamu seumur hidup ini tidak akan bisa melepaskan diri dariku kecuali aku mati. Tapi meskipun aku mati dulu, aku akan membawamu ikut mati denganku. Sebelum aku mati, aku tidak akan memberikanmu hidup senang seorang diri. Xiao Changkun marah sampai menggigil. Dia hampir tidak bisa berdiri stabil. Dia merenung dengan marah. Malan, kamu wanita busuk, kamu benar-benar binatang. Kenapa di dunia ini ada orang tidak tahu malu seperti dirimu? Kenapa? Malan mengangkat alisnya. Memangnya kenapa wanita seperti diriku? Bukankah orang sepertiku menikah dengan dan punya anak bersamamu? Kamu pikir aku Malan bisa kamu buang begitu saja? Si Cangkun menangis karena Malan. Dia berkata dengan suara serak, hal paling aku sesali seumur hidupku adalah menikah denganmu. Jika aku tahu kamu adalah wanita jahat seperti ini, aku tidak akan menikah denganmu meskipun kamu mengucapkan menancapkan pisau di perutku. Malan mendengus dingin. Oh, apa hubungannya kamu menyesal menikah denganku dengan diriku yang galak? Apa kamu pikir aku tidak tahu kenapa kamu menyesal? Bukankah kamu menyesal karena tidak bisa bersama dengan Han Making waktu itu? Bukankah kamu menyesal karena tidak sempat merebutnya kembali tepat waktu? Kamu sendiri yang serakah. Kamu menyesal karena mengatakan aku wanita galak, tidak masuk akal. Kamu katakan dengan hati nuranimu sendiri di depan putrimu. Apakah kamu tidak tahu malu? Si Cangkun sangat marah.
Malan memang punya kemampuan ini, dia bisa mencari kata-kata yang menusuk pada situasi apapun juga dan melakukan serangan paling mematikan pada dirinya. Si Chong Kun pada saat ini sudah menyadari kalau dirinya sama sekali bukan lawan wanita galak ini. Ketika memikirkan hidupnya yang suram dan sepertinya dirinya tidak mungkin akan ada hari yang baik kelak, dia duduk menangis di lantai seperti anak kecil. Berbeda dengan acting menangis Malan, Si Chong Kun benar-benar menangis sedih. Dapat dilihat betapa putus asa dirinya ketika Malan melihat ini, sikap penuh kemenangan pada dirinya semakin terlihat jelas. Dia menyindirnya, Secangkun, kamu tidak perlu memainkan trik ini denganku. Ada apa? Kamu ingin minta simpati di depan putrimu? Apakah aku perlu menceritakan masa lalumu di depan putrimu? Setelah itu, tanpa menunggu Secangkun menjawabnya, dia berkata dengan dingin, kamu Secangkun merupakan orang terkenal di kampus dulu. Seluruh kampus tahu masalahmu dengan handmaking. Kamu jelas-jelas punya pacar tapi masih main mata di luar menjebakku, merebut kesucianku. Kamu telah menghancurkan setengah hidupku dan sekarang ingin bercerai denganku. Ada begitu banyak pria bajingan di dunia ini. Apakah ada yang bisa menandingimu? Si Cangkun merasa dadanya tertusuk. Pada saat ini dia sadar bahwa mungkin dirinya tidak akan bisa melawan wanita ini seumur hidupnya. Selama ada dirinya, maka dirinya tidak akan bisa mencari kebahagiaan sebenarnya selama hidup ini. Jadi dia yang tadinya menangis pelan menjadi meraung kencang. Cucuran juga merasa pusing melihat adegan di depannya. Dia tiba-tiba sadar kalau dirinya selama ini tidak ingin orang tuanya bercerai, tapi akhir dari tidak bercerai pasti seperti hari ini. Mereka akan bertengkar selamanya. Jika seperti ini, keduanya tidak akan bahagia. Jika kehidupan kelak akan terus seperti ini, bahkan dirinya sendiri akan merasa suram. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari Dong Rolin. Curan, aku baru tiba di Thompson kelas atas tadi. Sebelum masuk, sudah mendengar suara pertengkaran hebat antara paman dan bibi. Apakah kamu perlu segera pulang melihatnya? Cucuran segera berkata, aku sudah sampai di rumah. Nurulin berkata lagi, baiklah, oh ya, aku lebih baik tinggal di hotel dulu selama beberapa hari ini. Jika tidak, aku akan merasa sangat canggung. Cucuran merasa sangat tidak enak. Dia mengatakan akan membiarkan teman baiknya tinggal di rumahnya supaya dia tidak tinggal di hotel sendirian. Tapi tidak disangka dia baru pindah ke sini tapi ayahnya sudah menjamu cinta pertamanya di rumah. Dia baru selesai menjamu cinta pertamanya dan ibunya menghilang. Akhirnya bisa ditemukan ibunya kembali tapi mereka mulai berperang begitu tiba di rumah. Jika dirinya adalah Dong Rolin maka dia mungkin akan pergi sejauh mungkin. Ketika memikirkan ini dia hanya bisa menghela napas dan mengirimkan WeChat kepada Dong Rolin. Maaf Rolin, kamu kembali ke sini lagi setelah urusan di rumah diselesaikan. Dong Rolin segera berkata, kamu tidak perlu khawatirkan aku, selesaikan urusan keluargamu dulu. Sebenarnya Dorolin sebelumnya sangat iri kepada Securan karena dia bisa menemukan pria sebaik Ichen. Tapi sekarang dia tiba-tiba tidak begitu iri lagi karena keluarga ini benar-benar aneh. Jika meminta dirinya harus berada di dalam keluarga seperti ini mungkin dia akan hancur. Pada saat ini Seo Changkun menangis dan kembali ke kamarnya. Minta Malan langsung hilang begitu melihatnya. Dia berkata bangga, aduh, aku akan berendam di dalam bak mandi besarku. Aku akhirnya bisa tidur di Thompson kelas atas. Ketika melihat orang tuanya kembali ke kamar masing-masing, Sucuran berkata sedih kepada Yichen. Ah, benar-benar melelahkan. Kepalaku juga sakit. Aku juga akan kembali ke kamar untuk berendam. Jika tidak, aku akan benar-benar hancur. Yichen segera mengikutinya naik ke atas. Begitu dia memikirkan dirinya akan naik level. Yichen melihat Cucuran pergi di kamar mandi. Yichen juga pergi mandi di kamar mandi tamu di lantai yang sama. Ini adalah keuntungan tinggal dipilih kamar mandinya banyak sehingga tidak perlu antri untuk mandi. Yichen mandi lebih cepat. Sewaktu Cucuran selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, dia sudah berbaring di ranjang. Cucuran melihat Yichen memakai singlet dan celana pendek dan berbaring di ranjang. Dia kaget dan bertanya, kenapa kamu tidur di atas? Yichen berkata sambil tersenyum, istriku bukankah sudah sepakat akan membiarkan aku naik level? Beberapa waktu lalu ibu hilang sehingga menunda waktuku naik level, tapi dia sudah pulang sekarang. Kamu tidak membuatku naik level lagi, bukan? Aku securan tiba-tiba merasa malu dan tidak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaan Yichen.
Memang dirinya pernah berjanji padanya untuk membiarkan dia naik level dan tidak membiarkan dia tidur di lantai lagi, tapi dirinya dan Yi Chen masih belum pernah sedekat ini. Dia masih belum siap menghadapi kenyataan ini, tapi kalau dipikir-pikir kesan baik Seo terhadap Yi Chen meningkat pesat. Terutama hari ini dia melihat Yi Chen mengekspos Jiang Ming, melihat Yi Chen menyumbangkan 1 juta untuk panti asuhan, melihat Yi Chen menyelesaikan masalah pekerjaan untuk teman baiknya, membuatnya naik ke puncak kehidupan. Baginya, Yi Chen adalah pria idaman yang bisa melakukan apa saja malam ini. Terkadang dirinya juga merasa hatinya berdetak kencang. Mungkin itu yang disebut cinta. Wajahnya menjadi merah ketika dia berpikir seperti ini. Dalam cahaya lampu kamar yang redup, dia tampak lebih menawan. Ijen melihat tampang malunya dan hatinya penuh cinta. Ini adalah istri tercinta, sama seperti sinar matahari dalam hidup yang menghangatkan hatinya. Syucuran melihat Ijen dengan wajah merah, kemudian dia berkata dengan malu, "Baik, naik level, tapi hanya bisa naik 1 level." Ijen segera bertanya, "Istriku, apa maksudmu? Apa maksud dari 1 level?" Syucuran berkata, "Mulai hari ini kamu tidur di ranjang, tapi ranjang ini harus dibagi 2. Pria di sebelah kiri, wanita sebelah kanan. Kamu tidak boleh melewati batas tanpa persetujuan dariku. Jika tidak, maka levelnya akan turun 1 tingkat." Yichen terlihat sedih. "Istriku, apa maksud turun setingkat?" Cucuran memelototi dan berkata, "Kamu tahu apa artinya naik 1 level? Apakah kamu tidak tahu artinya turun 1 level?" Yichen bertanya dengan sedih, "Apakah turun level maksudnya membiarkan aku tidur di lantai lagi?" "Benar," Securan berkata dengan bangga. "Jika sikapmu tidak baik, maka kamu harus turun level dan tidur di lantai. Jika sikapmu lebih buruk lagi, maka akan turun 1 level lagi dan tidur di kamar tamu. Lagi pula ada banyak kamar di villa kita ini." Yichen hampir menangis dan berkata, "Istriku, apakah kamu bisa memberitahuku apa level selanjutnya? Kapan aku bisa naik level lagi?" Wajah Syucuran terasa panas. "Untuk sementara dirahasiakan. Kamu tunggu saja pemberitahuan level selanjutnya." Setelah itu, Syucuran menepuk dada dan berkata sambil tertawa, "Aku adalah atasanmu. Semua kekuasaan ada di tanganku." Ichen merasa sangat sedih. Dia berkata, "Istriku, seharusnya kamu juga mendengar kata-kata Bibi Li hari ini. Bibi Li sangat berharap kita bisa secepatnya punya anak. Kita tidak boleh mengecewakan harapan Bibi Li." Dasar Syucuran sangat malu sampai menghentakkan kakinya. Dia berkata, "Siapa yang mau melahirkan anak bersamamu? Kamu cari orang yang mau melahirkan anak untukmu saja. Pokoknya aku tidak mau." Ichen berkata tanpa daya, "Mana ada pasangan yang tidak melahirkan anak? Kita berdua orang normal, bukan mandul. Orang-orang akan bergosip kalau tidak memiliki anak. Bukankah akan merendahkanmu kalau mereka berpikir kamu tidak subur?" Saya mencibir. "Kalau begitu, ketika aku ditanya orang, maka aku akan mengatakan kamu tidak subur. Bukankah masalahnya selesai?" Setelah itu, Securan berkata lagi, "Selain itu, kamu sekarang baru naik level 2. Apakah kamu tahu kalau melahirkan anak harus sampai level berapa?" Segera berkata, "Aku pikir pasti level 3." Securan mendengus dan berkata, "Omong kosong." Setelah itu, Securan mengambil selimut Yichen yang ada di lantai dan melemparkan ke badan Yichen. "Satu orang, satu selimut. Kamu tidak boleh melewati batas. Tangan, kaki, badan, kepala, dan semuanya tidak boleh melewati batas. Langsung turun level kalau melewati batas." Yichen hanya bisa berkata tanpa daya, "Baik, baik, aku sudah tahu. Aku pasti tidak akan melewati batas. Apakah bisa seperti ini?" Securan tersenyum malu dan berkata, "Bagus." Setelah itu dia membuka selimutnya sendiri berbaring di atas ranjang sambil membelakangi Yichen. Securan langsung membungkus dirinya rapat-rapat di dalam selimut. Begitu dia masuk ke dalam, wajahnya merah seakan berdarah. Dia melihat Yichen sekilas lalu berbalik lagi. Pada saat ini Yichen sangat ingin memeluknya dan memberikan sebuah ciuman padanya, tapi dia telah menghormatinya untuk waktu yang lama.
Buat apa dirinya harus buru-buru dan melawan kehendaknya? Bagaimanapun juga dirinya telah naik level sudah merupakan kemajuan besar karena bisa berada di atas ranjang yang sama dengannya. Dia akan bersikap baik untuk hari-hari berikutnya sehingga dia akan naik level selanjutnya. Mungkin mereka berdua bisa tidur satu selimut pada level berikutnya. Dia langsung merasa senang ketika memikirkan ini. Cucuran tidak berani menatapnya. Dia baru berkata setelah mematikan lampunya, "Sudah malam, cepat tidur." Kamar tidur menjadi gelap gulita setelah lampu dimatikan, sangat sepi sehingga jarum suara jarum satu saja bisa terdengar. Ichen bisa mendengar suara napas cucuran dengan jelas. Suara napasnya agak cepat, sepertinya dia sangat panik saat ini. Napas cucuran biasanya sangat teratur sewaktu tidur. Maka Yichen bertanya padanya, "Istriku, kenapa kamu masih belum tidur?" Cucuran bertanya, "Ada apa?" Yichen juga merasa gugup. Dia segera berkata, "Tidak apa-apa, hanya ingin mengobrol denganmu." Cucuran berkata, "Bicara tentang apa? Katakanlah." Yichen tertawa. Dia berpaling dan melihat lekukan tubuh cucuran. Dia bertanya, "Istriku, bagaimana kondisi perusahaanmu?" Cucuran berkata, "Lumayan bagus. Grup Dihau dan beberapa perusahaan memberikan beberapa pesanan. Aku sedang merancangnya satu persatu, selangkah demi selangkah mencari orang, dan sudah ada hasil sekarang. Akan akun perusahaan sudah menerima beberapa juta sebagai tanda terima. Setelah kami menyelesaikan beberapa pekerjaan ini, seharusnya pemasukan akan melebihi 10 juta." Jangan berkata dengan kaget, "Gila istriku, hebat hebat kamu. Kamu sudah bisa menghasilkan 10 juta dalam waktu sekejap." Cucuran berkata, "10 juta adalah uang yang masuk ke dalam akun. Keuntungan sebenarnya hanya sekitar 2 juta. Kamu bahkan bisa menghasilkan 2 juta sekali melihat Feng Shui." Setelah itu Cucuran segera berkata kepada Yichen, "Oh ya, kamu jangan mengatakan kepada ibu tentang jumlah yang aku sebutkan tadi. Jika ibu tahu ada jutaan yuan di dalam akun perusahaan, dia pasti akan merencanakan sesuatu." Yichen segera berkata, "Istriku, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan mengungkitnya di depan ibu." Setelah itu Yichen bertanya lagi, "Istriku, kamu lihat sikapku begitu bagus. Apakah kamu bisa biarkan aku naik level sekarang?" Cichen merasa panik setelah dia menanyakan pertanyaan ini. Dia tidak tahu jawaban apa yang akan diberikan Cucuran kepadanya. Pada saat ini dia merasakan sebuah benda mengenai wajahnya. Detik berikutnya dia bisa merasakan kalau benda itu adalah beruang kecil yang bisa dipeluk oleh Curan sewaktu tidur. Pada saat ini terdengar suara Cucuran di telinganya, "Kamu rakus sekali. Kamu naik level dalam game biasanya akan semakin sulit. Mana ada sesederhana itu." Ichen berkata dengan sedih, "Istriku naik level dalam game sangat cepat sekarang. Satu ayunan pisau bisa naik sampai 80 level." Cucuran pura-pura berkata seperti suara pelayan telepon, "Maaf, cara naik level seperti ini tidak ada di rumah kita. Aku sarankan kamu mencoba permainan lain." Ichen buru-buru berkata, "Tidak, aku tidak akan mencoba permainan lain. Aku hanya ingin bertanya apakah ada cara cepat naik level dalam permainan kita." Cucuran tertawa dan berkata, "Maaf, sama sekali tidak ada jalan pintas untuk saat ini." "Baiklah." Yichen menghela napas dan berkata, "Aku akan terus berusaha." Cucuran mengangguk dengan puas dan berkata, "Karena seperti itu, layanan pelanggan akan pulang kerja sekarang. Jika masih ada pertanyaan, silakan kembali lagi besok pagi." Yichen segera ikut bekerja sama ketika melihatnya bermain dengan senang. "Baiklah, bicarakan besok pagi lagi." Cucuran berkata lagi, "Kalau begitu, jangan tutup telepon dulu. Setelah bunyi pip, kami akan melakukan penilaian atas layanan kami. Satu adalah sangat puas, dua adalah puas, tiga adalah tidak puas." Yichen berkata, "4." Cucuran berkata, "Maaf, angka yang dimaksudkan salah. Silakan ulangi kembali." Yichen berkata, "Tidak salah, 4 adalah aku sangat tidak puas." Cucuran berkata dengan emosi, "Selamat, karena telah mengaktifkan peti harta karun tersembunyi di dalam permainan. Kamu akan mendapatkan hadiah secara acak. Tekan 1 untuk membuka peti harta karun, tekan 2 untuk mengabaikannya." Yichen berkata, "1." Cucuran meniru suara putar hadiah. Dia baru berkata setelah ada suara berderit, "Selamat atas hadiah acak yang telah didapatkan. Turun satu level dan hadiahnya akan segera berlaku." Yichen
berteriak kaget. Jangan, jangan, aku tidak mau hadiah ini. Cucuran tertawa. Pelanggan terhormat, peti harta karun tidak bisa dikembalikan setelah dibuka. Ichen berkata, aku mau mengajukan banding. Aku salah tekan tadi. Aku ingin menekan nomor 2. Cucuran tertawa untuk beberapa saat dan berkata lagi, sayang, sistem kami telah menerima banding Anda. Kami akan memproses banding Anda dalam 2 hari. Kemudian kami akan memberikan hasil banding Anda. Tapi sebelum hasil keluar, Anda harus menerima hukuman turun level. Yichen berkata, aku adalah pelanggan lama dalam permainan ini. Apakah bisa memberikan penghargaan? Tidak memberikan hukuman kali ini. Cucuran berpikir sejenak dan berkata, pelanggan terhormat, karena Anda adalah pelanggan setia kami. Setelah kami melakukan diskusi, maka kami memberikan satu peluang kepada Anda. Setelah itu dia berdehem dan berkata, tekan 1 untuk membuka peti harta karun, tekan 2 untuk menyerah. Yichen hanya bisa berkata, 2, aku memilih nomor 2. Cucuran berkata, sekarang sayang sekali Anda melewatkan kesempatan mendapatkan hadiah di dalam peti harta karun. Apakah Anda ada pertanyaan lagi? Yichen menghela nafas. Tidak ada, aku mau naik level terus. Wow, sangat seru sekali guys ceritanya, tapi sepertinya di part ini, di video ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.